Cerita dimulai ketika sekelompok pasukan khusus dari Korea Selatan dikirim untuk menyelamatkan prajurit yang disandra oleh tentara Korea Utara. Para petinggi dari kedua belah pihak memutuskan untuk bertarung secara jantan. Kemenangan dipegang oleh pihak selatan, di mana para sandera akhirnya terbebas. Setelah menyelesaikan misi tersebut, Kapten Si Jin dan bawahannya Sersan So Dayong mendapat cuti 1 hari dari pangkalan. Mereka pergi ke kota untuk bersenang-senang sebelum akhirnya bertemu dengan seorang pencuri. Setelah menghentikannya, mereka membawa pencuri yang terluka ke rumah sakit, tetapi So Dayong tidak menyadari bahwa ponselnya diam-diam telah diambil. Di rumah sakit, pencuri itu memaksa untuk pergi, tapi perawat menahannya karena masalah administrasi. Pada akhirnya pencuri itu menyerahkan ponsel So Dayong yang dia ambil sebagai jaminan kepada dokter, tapi ternyata dia berusaha kabur. Di sisi lain, Si Jin mencoba menghubungi ponsel Dayong, di mana orang yang mengangkatnya adalah dokter cantik bernama Kang Muyon. Tertulis nama kontak Si Jin di ponsel Dayong adalah bos besar. Di saat itulah, Muyon mengira bahwa Si Jin adalah bos pencuri tersebut. Kesalahpahaman itu semakin besar ketika seorang tentara medis, Letnan Myung-ju, datang ke rumah sakit dengan raut muka yang sangat khawatir. Myung-ju mengira bahwa So Dayong benar-benar terluka karena saat dia menghubungi ponselnya, perawat menjelaskan bahwa pemilik ponsel tersebut dirawat di rumah sakit. Pada akhirnya, So Dayong berhadapan dengan Letnan Myung-ju yang dimana ternyata dia adalah atasan sekaligus mantan kekasihnya. Myung-ju berusaha memperbaiki hubungannya, tetapi itu tidak mudah karena masalah yang mereka hadapi cukup berat. Sementara itu, Si Jin berusaha meyakinkan Muyon hingga akhirnya dia percaya bahwa dirinya bukan orang jahat. Kesalahpahaman teratasi, Muyon meminta maaf karena salah menilai Si Jin, dan Si Jin berkata bahwa Muyon dapat menebus kesalahannya dengan mengobati luka yang dia dapat saat bertarung. Setelah mengobatinya, Muyon menginstruksikan Si Jin untuk membersihkan lukanya saat dia berada di pangkalan. Si Jin berkata bahwa dia akan datang setiap hari ke rumah sakit untuk melakukan itu, karena di pangkalan tidak ada dokter cantik seperti dirinya. Muyon tersenyum, dan jelas mereka mulai tertarik satu sama lain. Setelah apa yang terjadi di hari itu, mereka akhirnya sepakat untuk berkencan. Namun sayang, kencan pertama mereka tidak berjalan lancar karena Si Jin dipanggil untuk melaksanakan tugasnya di Afghanistan. Si Jin meminta maaf dan berjanji akan menggantinya di lain kesempatan. Di Afghanistan, Si Jin dan pasukan gabungan lainnya bertempur, berusaha menyelamatkan anggota PBB yang disandra oleh sekelompok penjahat. Sementara itu, Muyon merindukan Si Jin, tapi dia hanya bisa menatap X-ray-nya karena hanya itu satu-satunya gambar yang dia miliki. Di hari libur, Muyon terkejut menemukan Si Jin di luar rumah sakit saat dia berjalan dengan keringat. Muyon merasa tidak percaya diri, tapi Si Jin menggoda, berkata bahwa Muyon cantik apa adanya. Setelah berdandan, Muyon dan Si Jin pergi ke bioskop untuk melanjutkan kencan mereka yang tertunda. Di sana mereka bercanda dengan bahagia seperti pasangan pada umumnya. Namun, lagi-lagi Si Jin mendapat panggilan untuk melaksanakan tugas yang tidak bisa dia tolak. Muyon sedikit kecewa, tapi dia berusaha memahaminya dan merelakannya untuk pergi. Tidak lama dari itu, Muyon mendapat telepon dari rumah sakit. Dia terlibat dengan masalah internal yang menyebabkan dirinya tidak bisa menjadi profesor. Muyon merasa terpukul 2 kali, tapi dia hanya bisa bersabar dan menerima semuanya. Tim Alpha yang dipimpin oleh Si Jin dan So Dayong akhirnya kembali dari misi mereka. Letnan Jenderal memberikan hadiah kepada mereka untuk beristirahat selama 8 bulan. Tapi itu bukan liburan, mereka hanya akan menjadi tentara biasa di suatu daerah. Sayangnya, tempat itu sangat jauh dari Korea Selatan. Si Jin datang menemui Muyon untuk menjelaskan situasinya. Dia meminta maaf karena harus pergi, tapi tidak bisa menjelaskan detailnya karena peraturan. Muyon percaya bahwa Si Jin dapat menyelamatkan orang-orang melalui pekerjaannya, tapi dia belum siap untuk menerima itu. Si Jin nampak terlalu misterius bagi dirinya. Dia bahkan tidak tahu kemana dan apa yang dilakukan Si Jin saat dia pergi. Muyon berharap Si Jin baik-baik saja dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Waktu berlalu, tim Alpha ditempatkan di negara fiksi bernama Urk. Mereka tidak banyak melakukan pekerjaan selain berjaga di pos, menulis laporan, dan berlatih. Sementara itu, Muyon memiliki segmen kesehatan TV sendiri dan dia sangat populer.
Di samping semua itu, Muyon belum bisa melupakan Si Jin dan dia sangat merindukannya. Di satu kesempatan, Muyon mendapat undangan tidak terduga dari direkturnya. Setelah tahu bahwa undangan itu bertujuan tidak baik, Muyon memukul direktur dan pergi meninggalkannya. Sayangnya, kejadian itu membuat direktur marah, sehingga akhirnya dia mengirim Muyon dan teman-temannya untuk menjadi sukarelawan di negara Urk, tempat di mana Si Jin menjalani tugas. Pihak rumah sakit sedang membangun pembangkit tenaga ramah lingkungan di negara Urk. Maka dari itu dibutuhkan beberapa dokter untuk mengurus kesehatan para pekerja. Seperti sudah ditakdirkan, Si Jin dan timnya diperintahkan untuk menjaga para dokter selama berada di sana. Di Urk, pasukan menyambut para dokter dengan bunga. Muyon membongkar barang-barang dan seorang prajurit menyambutnya. Dia adalah Ki-bom, pencuri yang pernah kabur dari rumah sakit. Dia mendengarkan saran dari So Da-yong untuk masuk militer jika ingin menjauhi kehidupan gangster yang pernah membelenggunya. Sementara itu di Korea, Myung-ju dengan berani berhadapan dengan ayahnya yang merupakan letnan jenderal. Dia bersikeras akan pergi ke Urk untuk menyusul Da-yong meski sang ayah tidak menyukainya. Ternyata ayah Myung-ju tidak merestui hubungan mereka karena masalah pangkat. Dia lebih menyukai Si Jin yang berpotensi menjadi seorang jenderal. Kembali ke Urk, Si Jin menegur Muyon saat dia memasuki wilayah terlarang untuk berbagi makanan dengan anak-anak. Ketika Muyon pergi dan menginjak sesuatu, Si Jin berkata bahwa itu adalah ranjau, tapi sebenarnya bukan. Muyon tidak menganggap itu lucu dan dia pergi dengan marah. Merasa bersalah, Si Jin meminta maaf kepada Muyon atas leluconnya yang berlebihan. Di satu kesempatan, Si Jin dan Muyon pergi ke kota untuk mengurus beberapa keperluan. Sepulangnya dari sana, Si Jin membawa Muyon pergi ke suatu tempat untuk menikmati pemandangan yang sangat indah. Dia juga memberikan kerikil pantai yang dipercaya dapat membuat orang kembali ke tempat tersebut jika menyimpannya. Muyon tidak percaya. Dia mengembalikan kerikil itu dan menjelaskan bahwa dirinya akan kembali ke Korea, melanjutkan hidupnya sebagai dokter yang sibuk. Si Jin patah hati karena itu seperti penolakan kedua bagi dirinya. Malam harinya, para tentara dan dokter mendapat misi penting dari pemerintah untuk menangani pasien VIP yang membutuhkan bantuan medis. Dia adalah Raja Arab yang sangat disegani, tapi juga banyak diincar oleh musuh-musuhnya. Muyon mendapat rekaman medis pasien yang nampaknya telah dimanipulasi, sehingga akhirnya dia harus mendiagnosa pasien berdasarkan nalurinya sebagai dokter. Muyon mengambil keputusan untuk melakukan operasi sebelum terlambat. Pengawal raja tidak mengizinkannya karena mereka sedang menunggu dokter pribadi. Di sisi lain, pihak pemerintah memberi instruksi untuk tidak ikut campur dan mereka akan menyalahkan dokter Muyon jika Raja Arab mati saat dioperasi. Mereka tidak mau disalahkan dan terlibat dengan urusan politik antar kedua negara tersebut. Ketika kedua belah pihak saling menodongkan senjata, Si Jin bertanya kepada Muyon apakah dia mau dan bisa menyelamatkan raja. Setelah Muyon menyanggupi permintaan tersebut, Si Jin dan timnya sepakat untuk melawan perintah guna melindungi para dokter selagi mereka menyembuhkan pasien. Di Korea, Letnan Jenderal panik melihat situasi politik yang terjadi. Dokter Arab datang setelah operasi selesai dan semuanya nampak baik-baik saja. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi raja akan semakin memburuk. Pada akhirnya, Si Jin selaku ketua dihukum karena tidak mematuhi perintah. Da-yong dengan berat hati memenjarakan Si Jin di ruang persediaan atas perintah jenderal. Da-yong meminta maaf kepada Si Jin karena harus meninggalkannya di saat seperti ini. Nampaknya, Da-yong akan kembali ke Korea atas perintah jenderal yang berusaha menjauhkan dia dengan putrinya. Tidak lama dari itu, Muyon yang merasa bersalah datang mengunjungi Si Jin dan bertanya kenapa dia mau mendukungnya. Si Jin menjawab dengan sedikit candaan bahwa itu sudah menjadi prinsip dirinya untuk membantu orang cantik, lansia, dan anak-anak. Kedua kriteria itu ada di situasi tersebut dan dia tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, Muyon sangat berterima kasih kepada Si Jin karena telah mempercayainya. Keesokan harinya, raja terbangun dan dia segera dibawa pergi. Kedua negara akhirnya sepakat untuk melupakan kejadian tersebut dan berharap tidak ada yang mengetahuinya. Si Jin dibebaskan tapi dia tetap mendapat hukuman berupa pemotongan gaji selama 3 bulan dan penundaan masa promosi. Di bandara, Da-yong melihat mantan kekasihnya baru saja tiba di Urk. Dia menangis, bertanya kenapa Da-yong pergi di saat dia datang.
Dayong tidak bisa berbuat apa-apa selain memberinya pelukan dan pergi meninggalkannya. Sementara itu, Si Jin dan Muyon bertemu dengan raja yang berterima kasih atas upaya mereka untuk menyelamatkan hidupnya. Raja memberikan 2 tiket emas yang akan membantu mereka jika mendapat masalah. Si Jin menggunakan kartu itu untuk menyewa mobil supaya dia bisa berkencan dengan Muyon sebelum kembali ke pangkalan. Keesokan harinya, Si Jin menjalani sidang disiplin atas kesalahannya tempo hari. Muyon dengan berani menghadap komandan, berkata bahwa semua itu adalah salahnya dan dia akan bertanggung jawab. Si Jin yang melihat meminta maaf kepada komandan dan menyeret Muyon pergi. Si Jin menjelaskan bahwa dia pantas mendapat hukuman karena telah mengabaikan perintah dan itu adalah bagian dari kehormatannya sebagai prajurit negara. Muyon meminta maaf sebelum akhirnya pergi meninggalkan Si Jin dengan air mata. Malamnya, Muyon datang menemui Si Jin dan meminta maaf atas tindakannya. Si Jin berkata bahwa yang lalu biarlah berlalu dan mereka saling bercanda satu sama lain. Di malam itu, Si Jin bertanya kepada Muyon tentang film yang belum sempat mereka tonton bersama. Muyon mengaku tidak pernah menonton film itu, merasa bahwa dia hanya bisa menontonnya bersama seorang pria dan itu adalah Si Jin. Kata-kata sederhana itu menyentuh hatinya dan Si Jin membalasnya dengan ciuman. Di masa lalu, So Dayong dan Myungju bertemu saat mereka berada di satu tugas yang sama. Myungju memperhatikan kebaikan Dayong saat membantu prajurit lain tanpa memperdulikan kondisinya. Myungju memerintahkan Dayong untuk menerima perawatan medis tapi dia menolak. Dayong menjelaskan bahwa dia harus segera menyelesaikan misi agar bisa cepat pulang dan hadir di acara pernikahan mantannya. Setelah misi selesai dilaksanakan, Dayong bersiap untuk pergi tetapi Myungju datang mengikutinya. Myungju menduga bahwa Dayong akan mengacaukan pernikahan mantannya sehingga dia bersedia untuk menemani Dayong ke acara tersebut. Berharap mantan pacarnya akan menyesal. Dayong setuju tapi dia harus membalas bantuan Myungju di lain kesempatan. Saat itu, Myungju sedang dijodohkan oleh ayahnya dengan Si Jin yang akan datang sebagai komandan pasukan Dayong. Myungju tidak menyukainya dan karena itu dia meminta Dayong untuk pura-pura menjadi pacarnya terutama di hadapan Si Jin. Pada akhirnya, mereka berdua sepakat untuk saling membantu satu sama lain. Di acara pernikahan, Dayong menjelaskan bahwa tujuan dia sebenarnya adalah untuk memastikan pengantin hidup bahagia. Dayong tidak mau mantan kekasihnya hidup dengan penyesalan karena masih ada perasaan yang tersisa. Di hadapan mantan kekasihnya, Dayong merangkul tangan Myungju dan menjelaskan bahwa dia sudah melupakan hubungan mereka dan tidak akan merindukannya lagi. Dayong berharap mantannya akan melupakan dia dan hidup bahagia bersama suami pilihannya. Sesuai kesepakatan, Dayong mengaku sebagai pacar Myungju di hadapan Si Jin, tapi gosip menyebar begitu cepat dengan fakta yang berbeda. Mereka dirumorkan telah tidur bersama dan Myungju tidak menyukai itu. Dengan santai, Dayong menjelaskan bahwa rumor tersebut bisa dipatahkan dengan membuatnya menjadi kenyataan. Perjalanan cinta mereka terus berkembang dari yang awalnya pura-pura menjadi saling suka dan berakhir dengan sebuah ikatan. Namun, ayah Myungju yang merupakan letnan jenderal tidak merestui hubungan mereka. Dia mengkhawatirkan karir dan masa depan putrinya karena mau bagaimanapun Dayong berasal dari keluarga biasa dan karirnya dalam dunia militer tidak sebagus Si Jin. Dayong memahami perasaan jenderal terhadap putrinya, karena itulah dia mengalah untuk melupakan Myungju dan berusaha untuk menjauhinya.